Hey yo, halo guys, para pencari hiburan lewat media anime. Kembali lagi bersama MC Naif di sini. Pada video ini, MC Naif akan melanjutkan alur dari anime Tensei Shitara Dainana Oji Dattanode episode 7 sampai 9. Apa yang akan terjadi pada episode kali ini? Langsung saja kita mulai. Lloyd mengkonfrontasi penyusup itu dan menyegel sekelilingnya dengan barir agar tidak kerepotan jika si penyusup berusaha kabur. Dia pun diserang dengan teknik racun dari gadis itu. Lloyd berusaha menangkal serangannya dengan sihir pemurnian. Biasanya racun apapun bisa dinetralkan dengan sihir itu, tapi hanya berlaku jika racunnya diketahui. Dan sepertinya, racun si gadis benar-benar di luar dari pengetahuan Lloyd, yang mengakibatkan dirinya lumpuh sementara. Memang ada segelintir orang yang terlahir dengan mana yang unik, khususnya orang-orang yang memiliki kekuatan yang membawa malapetaka bagi sekitarnya, membuat mereka dikucilkan dan disebut sebagai orang terkutuk. Ternyata tebakan Lloyd benar, gadis itu adalah salah satunya. Dia terlahir dikutuk dengan racun yang tidak terkontrol, dan dijuluki sebagai Ren, sang ngengat beracun. Akhirnya gadis itu menghancurkan barir yang mengurungnya. Lloyd pun berpikir kalau mungkin saja dia bisa melelehkan barir itu menggunakan racun kemudian menghancurkannya. Sebelum pergi, Ren memberitahu kalau si bocah takkan mati karena hanya menghirup sedikit racun, tapi akan menderita selama 2-3 hari. Grim datang mengkhawatirkan keadaan tuannya saat Ren sudah pergi dari sana. Namun tak perlu khawatir, Lloyd menggunakan sihir yang mampu menyembuhkan tubuhnya secara bertahap. Sedangkan kerusakan dari racun Ren tak akan mampu melampauinya. Dia mengira si gadis berasal dari Guild Assassin, makanya sengaja membiarkannya kabur agar bisa melihat tempat persembunyian mereka. Anggota kelompok itu ada 6 orang, semuanya punya hadiah buronan tersendiri. Masing-masing dari mereka cukup terampil menyembunyikan kehadiran, juga mempunyai kemampuan khusus yang berbeda-beda. Lloyd sudah bisa mendeteksi cara Ren bersembunyi, yang seperti membuat lubang di ruang kosong, lalu menggunakannya untuk melacak kemana dia pergi. Silva bersama Shiro pun datang mencari Lloyd di saat dia sudah pergi. Ren melaporkan apa yang terjadi kepada teman-temannya, juga tentang produksi massal pedang sihir yang mungkin pertanda kalau peperangan akan terjadi. Artinya, giliran mereka akan tiba. Pria berotot itu menyela Ren yang lagi berbicara, agar tidak bersikap seperti pemimpin mereka yang sudah lama pergi. Tapi Ren masih percaya jika pemimpinnya akan kembali. Di saat itu pula, Lloyd kedapatan sedang bersembunyi dengan sihir. Si gadis kaget melihat bocah itu masih baik-baik saja setelah terkena racun darinya. Nampaknya mereka tahu kalau Lloyd adalah pangeran ketujuh, dan rumor mengenai dia yang sangat pandai dalam enchanting dan sihir. Mereka pun tak akan melepaskannya setelah tahu soal Guild Assassin. Lloyd menghilangkan pelindung yang melindunginya, semata-mata karena ingin mencicipi kekuatan unik setiap individu di sini. Kemudian memakai sihir peniru gerakan untuk meniru gerakan bela diri Tao yang sudah diingatnya. Pertarungan pun terjadi, si rambut hijau yang menyerang pertama kali. Dia memiliki tubuh lentur dari kebanyakan orang yang bisa membuatnya masuk ke dalam lubang kecil seperti tikus. Dia dijuluki sebagai Babylon, sang tikus raksasa. Tiba-tiba Crow, sang gagak kegelapan, memakai jurusnya yang menggunakan kata-kata yang mengandung sihir di dalamnya untuk memberatkan gravitasi di sekeliling Lloyd. Demi mencegah kekacauan, dia terbiasa membatasi diri untuk berbicara, ujar si pria maco. Lloyd memaksa menolak mantra itu dengan paksa saat dia hendak dihantam Bogeman dari Galilea. Tapi saat menghindar, dia terjebak kekuatan pria berotot itu yang bisa menjerat musuhnya dengan lendir bagai laba-laba. Terpaksa si bocah harus melepas baju luarnya agar bisa lepas dari jeratannya. Kekuatan Galilea mirip dengan milik Ren yang bisa mengubah mana menjadi racun, sedangkan kekuatan Crow lebih mirip seperti ucapan terkutuk. Tiba-tiba, kakak Pink ini menyerangnya dengan pedang tajam berkali-kali. Dia menusukkan pedang ke pahanya, seketika paha Lloyd ikut terluka. Wanita itu bernama Talia, sang ratusan luka. Kekuatannya dapat menggoreskan luka pada seseorang yang terpantul di bola matanya.
Kini, perkenalan mereka semua sudah selesai, dan mereka kaget begitu melihat luka Lloyd yang sangat dalam sembuh dengan sekejap mata. Sedangkan Lloyd bertanya-tanya, apa jadinya jika dia yang melukai Talia? Apakah lukanya juga akan terpantul? Selagi membuat kain di kedua tangannya menjadi keras dan setajam pedang menggunakan sihir. Kali ini dia meniru gerakan Silva, membuat sebagian anggota Guild Assassin mengingat trauma dari pendekar pedang yang pernah mereka lawan, yaitu Putri Pedang Perak. Saat Lloyd melesat, mereka semua kaget dan refleks menghindar. Babylon menjadi orang pertama yang dikalahkan Lloyd, kemudian Galilea dan Crow menyerang dari dua sisi. Tapi kata hempasan yang dilancarkan Crow malah mengenai Galilea karena Lloyd menghindarinya. Alhasil pria maco itu terhempas mengenai Talia, sedangkan Crow diberikan jurus pedang gaya Langlis yang pernah digunakan Silva melawan iblis Pazuzu, dan Crow pun kalah. Galilea tersulut emosi melihat kedua temannya dikalahkan. Dia berusaha melawan Lloyd lagi, tapi karena memaksa lepas dari lendir yang mengikatnya dengan Talia, akhirnya baju Talia sampai robek, membuat bodi Yahudnya terekspos. Lloyd pun menyerang kakak cantik itu, tapi serangannya berhasil ditahan. Talia memberitahu kalau dirinya dilukai, Lloyd akan tetap terluka, meski bukan dia sendiri yang melukai tubuhnya, karena mereka saat ini terhubung. Jadi kakak itu berharap agar tidak dilukai. Namun Lloyd malah ingin sekali merasakannya, makanya dia menghempaskan Talia, yang mengakibatkan mereka terkena damage bersama-sama. Di saat si bocah senang karena merasakan hal baru, dia ditangkap oleh Galilea di bagian tangan. Tapi Lloyd melepaskan kain yang menjadi pedangnya itu, kemudian memakai teknik ki milik Tao untuk menghempaskannya. Lloyd yang masih merasa senang, kini ingin melihat kemampuan racun dari Ren. Tapi Galilea berkata kalau Ren tak bisa mengendalikan mana dari racunnya. Sekali dikeluarkan, semua orang akan terkena dampak dari racun itu. Jadi jangan libatkan dia dalam pertarungan. Tapi Lloyd membalas, bukannya yang lain juga sama. Tentu saja semua sama seperti itu, tambah Galilea. Bila sejak dulu mereka bisa mengendalikan kekuatannya, tentu mereka tak akan hidup seperti ini. Juga tidak akan mungkin disebut sebagai orang terkutuk. Pria maco itu pun kembali menyerang Lloyd, tapi sudah pasti sang MC bisa menghindarinya. Kemudian dia menyerang balik dengan sihir yang terlihat seperti listrik, membuat Ren sangat marah kepada si MC, lalu menyerangnya seperti orang yang dipenuhi dendam. Namun Galilea tidak kenapa-napa, malahan sihirnya bisa dia kontrol. Ternyata Lloyd mengukir teknik sihir di tubuhnya. Dia berkata, jika kekuatan tidak bisa dikontrol sendiri, mereka hanya perlu bantuan dari pihak luar. Ukiran teknik sihir Lloyd membuat mana tersirkulasi sehingga bisa diedarkan di dalam tubuh. Dan ini kali pertamanya mengukir teknik sihir ke tubuh manusia. Galilea senang karena akhirnya kutukannya bisa hilang, tapi sejatinya kutukan itu tidak hilang, hanya saja dibuat seperti dia bisa menggunakannya sesuai kehendaknya. Akhirnya, semua anggota Guild Assassin dilepaskan dari kutukan mereka oleh Lloyd. Mereka semua senang bisa bebas dari kutukan, seperti Talia yang jika terluka saat melihat orang lain, orang yang ditatapnya tidak ikut terluka. Termasuk Ren yang sudah bisa memakai baju tipis yang dia mau, bukan hanya jubah yang menutupi badannya karena racun yang tiba-tiba bisa keluar sendiri. Mereka pun menyiapkan perayaan besar untuk syukuran atas kebebasan mereka, tapi Ren masih berpikir kalau Pangeran Ketujuh sedang membuat senjata untuk peperangan. Juga dia adalah musuh yang menyusup ke markas mereka. Grim datang memberitahu kalau mereka tidak tahu soal perang sama sekali, tapi tuannya yang datang ke sini dan membuat pedang sihir itu semata-mata hanya hobi saja. Tapi Ren sulit percaya ada orang yang hobi membuat pedang sihir juga menyusup ke markas Guild Assassin. Sedangkan Lloyd ingin mereka semua menunjukkan kekuatan lebih banyak lagi karena mereka sudah bisa mengontrolnya. Tapi ada yang harus mereka katakan kepada sang Pangeran Ketujuh. Namun saat ini Lloyd tidak mau mendengarkannya. Namun Galilea tetap bercerita mengenai kenapa mereka dibenci dan asal mula dari Guild Assassin. Juga soal leader mereka yang dikutuk dengan kekuatan teleportasi, yaitu Jet sang bayangan serigala. Membuat Lloyd bersemangat mendengar sihir teleportasi. Bagian ini ada di masa lalu, saat Jet kembali dari gurun pasir setelah terlempar ke sana akibat kekuatannya. Dia pergi berpindah-pindah ke berbagai tempat tanpa kehendaknya sendiri.
Jet memperlihatkan koin yang menjadi emblem untuk kelompok mereka, dan disinilah nama kelompok mereka ditetapkan Jet sebagai Guild Assassin. Mulai dari sekarang, mereka akan menerima pekerjaan yang tak dapat diterima oleh Guild Petualang, yaitu kasus-kasus yang tidak biasa. Setiap sudah menyelesaikan misi, mereka harus meletakkan koin itu di TKP agar Guild Petualang mengetahui keberadaan mereka yang berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Hingga suatu hari, mereka bisa hidup di bawah sinar matahari. Tiba-tiba Jet terteleport lagi di saat itu, dan belum ada kejelasan di sini dia sudah kembali atau tidak. Tapi sepertinya sampai saat ini belum juga kembali. Dengan begitu mereka terus menerima kasus yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh Guild Petualang sekalipun. Namun saat ini, Lloyd hanya ingin lebih banyak mendengar soal sihir teleportasi lebih detail, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Meskipun sedikit, mereka bisa melihat secercah harapan di masa depan mereka. Dan tak lama kemudian mereka menerima kabar bahwa pemimpin klan Lordos sedang bersiap untuk peperangan. Lalu tiba-tiba saja ada surat yang datang dari lingkaran sihir yang sepertinya berasal dari sihir teleportasi. Silva datang ke markas Guild Assassin, tapi tidak menemukan siapapun di sana. Dia membawa pulang surat yang mengatakan kalau tuannya itu pergi ke kediaman pemimpin klan Lordos bersama teman-teman dari Guild Assassin. Albert pun hanya bisa syok melihat surat itu karena situasi saat ini sedang sangat panas. Dia berpikir kalau Lloyd diculik oleh Guild Assassin yang mungkin bekerja sama dengan klan Lordos. Untungnya ada Dian yang menenangkannya, berkata Lloyd tidak mungkin diculik semudah itu. Lalu saat Albert sudah tenang, Silva menunjukkan pakaian Lloyd yang dipenuhi lendir yang dia dapat dalam markas Guild Assassin, membuat mereka berpikir kalau dia sedang dilecehkan. Alhasil, mereka terlihat seperti iblis yang sangat menakutkan. Beberapa waktu sebelum Lloyd bersama Guild Assassin pergi ke Istana Lordos, surat yang datang itu mempunyai simbol Guild Assassin dan sudah pasti berasal dari Jade. Surat itu berisi berita bahwa Jet telah menjadi kepala klan Lordos karena sudah mengalahkan para penguasa Lordos lain yang telah mempersiapkan peperangan. Sesuai janjinya, para anggota Guild Assassin diajak untuk menjadi bagian dari mereka. Dan saat ini, dia sedang menyiapkan pesta penyambutan di Istana Lordos. Mereka semua pun senang mendengar berita soal pemimpin mereka yang memenuhi janjinya. Ren meminta Lloyd untuk ikut bersama mereka menemui Jade agar pemimpinnya itu bisa disembuhkan juga. Sang bocah pun memberitahu bahwa surat tadi dikirim memakai teleportasi dengan koordinat yang sangat sempurna. Teknik itu adalah salah satu teknik tersulit yang belum pernah bisa dipecahkan oleh siapapun. Dengan kata lain, Jade bisa mengontrol kekuatannya. Membuat Guild Assassin bingung kenapa pemimpinnya menyembunyikan rahasia itu. Ren hanya bisa berpikir positif kalau Jade pasti sudah bisa mengontrol kemampuannya. Maka dari itu, Lloyd berkata bahwa dia tidak perlu ikut dengan mereka. Tapi karena dia tertarik dengan teleportasi, bocah itu ikut pergi. Para anggota Guild Assassin tidak tahan oleh sihir angin Lloyd karena sihir itu membawa mereka terbang menuju Istana Lordos dengan kecepatan yang sangat gila. Dan belum sampai 10 menit, mereka sudah tepar seperti ini. Karena sedikit lagi mereka akan sampai di tujuan, jadi tidak apa-apa jika beristirahat sebentar, kata Lloyd. Ren pergi mengumpulkan bahan di hutan untuk dijadikan makanan. Mungkin saja dia ingin menunjukkan kelebihannya kepada Lloyd, ujar Babylon. Saat Ren kecil, kedua orang tuanya mati akibat racunnya. Dan sejak saat itu, dia tinggal di hutan sendirian. Kemudian orang yang membawanya ke guild adalah Jet sendiri. Awalnya anggota yang lain merasa Ren berbahaya karena kutukan racunnya. Dan hanya dengan menggulung badan si gadis dengan kain, bukan berarti racun itu tidak akan bocor. Tapi Jet tetap bersikeras untuk menjaganya. Lalu anggota lain pun ikut menerima gadis itu dan membagi tugas untuk mengurusnya. Beberapa waktu berlalu yang entah berapa lama, Ren tidak seperti balita lagi. Dia diberi kain yang sudah dipasangi mantra sihir untuk mencegah racun keluar. Dengan begini, Ren bisa tinggal bersama mereka. Sejak saat itu, Jade sudah dia anggap seperti kakaknya. Dan juga, mereka semua sudah seperti keluarga.
membuat Lloyd makin ingin bertemu dengan Jade setelah mendengarnya, sampai Grimm bingung melihat tuannya memiliki ketertarikan kepada seseorang sejauh ini. Hidangan yang dibuat Ren tidak terlihat seperti makanan. Babylon pun menyuruh Crow untuk memberi mantra ke makanan itu agar terasa enak. Tapi Ren menggagalkan aksinya karena masakan buatannya itu sudah enak tanpa diberi mantra. Si kakak Pink pun berkata kalau makanan ini seperti tidak layak bagi Lloyd yang seorang pangeran. Tapi mereka begitu kaget saat melihat si bocah yang sudah lebih dulu makan dengan sangat lahap. Rupanya Lloyd sudah pernah makan makanan yang jauh lebih parah dari ini di kehidupan sebelumnya. Melihat sang pangeran, mereka semua pun juga ikut menyantap makanannya. Flashback lagi saat dimana Jade memberitahu mereka kalau Guild Petualang akan mempertimbangkan untuk menarik poster pencarian mereka. Dan semuanya begitu senang ketika mendengar berita itu. Tak sanggup menahan rahasia yang dia simpan dari teman-temannya, Jade akhirnya memberitahu kalau dia adalah putra ketiga dari penguasa Lordos, dan dia mendekati mereka untuk memanfaatkannya. Saat ini, Lordos dikuasai oleh ayahnya, juga saudara-saudaranya yang jahat, dan mereka merencanakan perang setiap hari. Dia ingin menghentikan rencana peperangan itu, oleh karena itu, dia mencari kekuatan dan sekutu. Dia pun meminta maaf, tapi teman-temannya malah sangat tenang seperti tidak terganggu. Berbeda dengan Ren seorang yang begitu syok mendengar cerita dari Jade. Mereka semua telah menempuh berbagai jalan dalam hidup. Siapapun identitasnya, Jade tetaplah matahari yang menerangi dan memberi harapan bagi mereka. Akhirnya pemimpin Guild Assassin memantapkan tekadnya untuk menyelesaikan masalah ini sendirian. Jika temannya menghabisi seseorang yang bukan bagian dari misi Guild Petualang, jangankan hidup bebas, bounty mereka akan menjulang tinggi, yang mengakibatkan mimpi untuk hidup bebas akan sirna. Jade merasa sangat senang menghabiskan waktu bersama teman-temannya, bahkan sampai lupa masalah keluarganya sendiri. Tapi jika dia tidak menghentikan keluarga Lordos, peperangan akan pecah. Jade pun meminta agar mereka berjanji untuk meneruskan guild ini, meskipun dia tidak kembali dari negerinya, juga tidak menyerah akan mimpi untuk hidup bebas. Jika dia kembali, Jade akan menjadi penguasa Lordos, dan menjadikan wilayah itu sebagai rumah bagi para orang terkutuk, agar mereka bisa hidup bahagia. Sang pangeran ketujuh ketiduran setelah makan, dan Galilea menggendongnya pergi ke arah istana Lordos. Dia merasa Lloyd anak yang imut, namun kaget saat diberitahu Grimm kalau dia memasang pelindung yang sangat tebal saat tidur. Ren menyarankan agar membiarkan Lloyd beristirahat, lalu hanya mereka yang pergi ke istana untuk mengintai. Dia tidak ingin meragukan Jade, tapi ada kemungkinan kalau keluarganya yang telah menulis surat itu. Grimm pun ingin ikut dengan mereka, karena Lloyd itu tetaplah yang terkuat meski sedang tidur. Juga dia bisa dimarahi jika terjadi sesuatu pada mereka saat tuannya tidur. Di istana, terlihat memang benar seperti ada perjamuan di sana. Grimm juga tidak merasa ada yang berbahaya dari orang-orang itu. Setelah merasa aman, mereka berniat kembali menjemput Lloyd terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba ada orang yang menemukan mereka. Akhirnya, Guild Assassin disambut hangat oleh orang-orang. Mereka semua gugup karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam perjamuan. Dan Talia hanya bisa meminta tolong kepada Lloyd. Saat Grimm ingin pergi memanggil tuannya, dia ditahan oleh Ren yang merasa gugup karena akan bertemu kembali dengan Jade. Akhirnya, pemimpin mereka datang. Air mata yang sempat ingin jatuh, hilang di saat melihat Jade yang berpakaian seperti bangsawan. Penguasa Lordos itu pun menggunakan teleportasi untuk mengganti bajunya. Teman-temannya kaget karena dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatannya. Jade berkata kalau dia bisa menggunakannya berkat rajin latihan. Seketika kecurigaan mereka lenyap yang mengira jika ada yang salah soal undangan ini. Grimm mendorong Ren maju agar dia memberitahu apa yang ingin dia sampaikan kepada Jade, kemudian terbang menjauh menuju Lloyd yang tertidur di luar. Tapi tiba-tiba, hal yang sangat tidak terduga terjadi. Jade memakai mantra yang mirip seperti milik Crow untuk membuat mereka bersujud. Seketika tekanan gravitasi kuat menghantam mereka. Ternyata orang-orang di sana adalah iblis dalam tubuh manusia. Mereka disuruh memilih tubuh siapa yang akan mereka ambil. Grimm yang melihat itu mencoba menyerang Jade agar mereka bisa pergi kabur bersama Lloyd. Sepertinya dia tahu siapa Jade sebenarnya atau apa yang telah terjadi padanya. Tapi dia ditendang dengan sangat keras sampai terhempas sangat jauh. Untungnya, dia mendarat ke dekat Lloyd yang sedang tertidur, membuat tuannya itu terbangun.
Karena Grimm paham dengan tujuan dan maksud Jade, dia sangat merasa kasihan kepada mereka semua. Ren yang masih belum paham situasi diperlihatkan oleh para iblis yang keluar dari tubuh manusia yang mereka ambil. Mereka semua adalah iblis yang dibawa Jade dari dunia iblis. Dia berasal dari luar benua di ujung samudera dan datang ke sini karena menginginkan sesuatu di dunia ini, yaitu tubuh Jade yang memiliki kemampuan teleportasi. Namanya adalah Guisarme atau sebut saja Gisarme. Dia adalah malapetaka dari dunia iblis. Jade telah mati dan dia sudah mengambil alih tubuhnya. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memusnahkan jiwa Jade. Tapi baginya, itu adalah beberapa bulan yang sangat menyenangkan. Seketika Ren marah mendengarnya, tapi dia ditendang karena mengganggunya yang lagi bercerita. Gisarme berkata kalau Jade selalu memikirkan teman-temannya dan sampai akhir dia menolak temannya disakiti. Jade sendiri tahu kalau Gisarme akan mendatangi temannya, jadi dia memilih untuk mati. Jika tubuhnya mati, Gisarme juga akan mati saat menghuni tubuhnya. Tapi dia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Dan saat Jade sudah merasa dia bisa melindungi teman-temannya, iblis itu menyembuhkannya dalam sekejap. Dia membiarkan Jade diambang kematian, lalu menyembuhkan luka fatal itu. Dia merasa sangat senang melihat tekad orang itu menjadi sia-sia. Setelah kejadian yang berulang berkali-kali, jiwa Jade terus mencari pertolongan dalam kematian, dan akhirnya lenyap tanpa sisa dari dunia ini. Ren terkena mental akibat mendengar jiwa Jade yang telah hilang, dan teman yang lain juga sangat marah pada si iblis. Mereka tidak terima kalau tubuh Jade yang sudah mereka anggap sebagai keluarga dipakai oleh iblis jahat. Gisarme pun melihat tanda pada tubuh Ren yang tidak ada di ingatan Jade. Dia tidak tertarik pada sihir, tapi dia keberatan jika ada coretan seperti ini pada barang miliknya. Dia pun memaksa Ren untuk memberitahu siapa yang memberikan tanda itu, menggunakan mantra dalam perkataannya. Si gadis mencoba menahan mantra itu dengan menggigit lidahnya. Dia ingin memberitahu Jade bahwa banyak hal yang sudah bisa dia lakukan karena racunnya sudah bisa dia kendalikan. Lalu saat Ren sudah tidak bisa menahan mantra yang terus-menerus diberikan oleh Gisarme, langit pun menjadi terang karena rapalan sihir Lloyd dari atas langit. Dia memberi pelindung kepada semua anggota Guild Assassin, kemudian menembakkan sihir dahsyat tepat ke bawahnya. Kini orang yang telah memberikan mantra di tubuh mereka telah tiba. Sihir besar Lloyd membuat lubang besar di halaman istana Lordos, menjadikan tempat itu tidak layak disebut sebagai istana lagi. Di saat semua iblis masih syok mengira Gisarme sudah kalah, Lloyd menyembuhkan lidah Ren yang digigitnya tadi. Dia bergegas kemari setelah Grimm memberitahukan situasi di istana saat ini. Anggota Guild Assassin pun disuruh untuk kabur, karena yang diincar oleh iblis adalah mereka, dan Pangeran Ketujuh yang akan mengurus sisanya. Ren dibawa kabur oleh Galilea, karena mereka hanya akan mengganggu pertarungan Lloyd jika berada di sana. Terlebih, Gisarme itu sangat berbahaya. Sang iblis pun datang menendang salah satu bawahannya saat dikira sudah mati. Dia begitu marah karena mereka membiarkan para orang terkutuk kabur. Keahlian bersembunyi dan melarikan diri Guild Assassin sangatlah hebat. Bahkan Gisarme sendiri takkan bisa melacaknya jika mereka sudah waspada. Jadi para iblis keroco disuruh mengejar orang-orang terkutuk itu. Tapi Lloyd melancarkan sihir yang tak kalah dahsyat dari sihir pertama yang dikeluarkannya tadi untuk menghalangi mereka. Lloyd diserang Gisarme menggunakan teknik ucapan dengan kata mati. Teknik itu melesat lalu menembus barir tebal miliknya. Di tengah kondisi genting, pikirannya dipenuhi rasa penasaran seperti apa yang akan terjadi jika terkena mantra tersebut. Untung ada Grimm yang menyadarkan si bocah untuk menghindar. Seketika iblis keroco yang mencoba menyerangnya terkena mantra itu. Setelah si bocah menganalisa teknik itu pun diketahui kalau memang benar bisa mematikan segala sesuatu di dalam tubuh jika terkena langsung, dan penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Apa yang dilakukan Gisarme tidak memerlukan mantra fikir Grimm, mana miliknya yang secara langsung menciptakan efek, sama seperti kekuatan Crow, Ren, dan Pazuzu. Lloyd juga sadar kalau ada yang mirip dengan kalimat terkutuk Crow, tapi terlihat berbeda, mungkin karena levelnya pun berbeda jauh. Semua hal yang tercipta di dunia ini dari mantra dapat dihindari dengan proteksi atau penghalang dari dinding mana, namun ini tidak berlaku bagi serangan sihir secara langsung. Jika penghalang itu seperti saringan, maka mana adalah air. Artinya, meski benda yang berbentuk bisa dihentikan, air pasti bisa menembusnya.
Dan mungkin saja mana milik Gisarme bisa mengenai jantung Lloyd. Bangsa iblis memiliki tingkatan dari 1 sampai 10. Kelompok terbawah adalah iblis kroco yang sedang mengejar para anggota guild assassin. Itu sebabnya sihir mempan kepada mereka. Pazuzu berada di peringkat ke-8, sedangkan Grim berada di peringkat ke-3. Tapi Gisarme ini berada di atas tingkatan yang lebih tinggi dari peringkat pertama. Dia adalah bangsawan dunia iblis, atau bisa disebut layaknya Raja Iblis. Bagi mereka, para iblis tidak lebih dari sekedar rakyat jelata. Bahkan 100 iblis peringkat 1 takkan bisa melawannya, yang benar-benar perwujudan nyata dari monster pembawa malapetaka. Grim kaget karena tuannya malah mendekati Gisarme di saat dia menyuruhnya untuk kabur begitu ada celah sedikit saja. Lalu saat Lloyd memberitahu musuhnya bahwa dia hanya pangeran ke-7 saat ditanya, iblis bangsawan itu merasa jika namanya ada di dalam ingatan Jade, dan Jade sangat ingin menemuinya. Si bocah juga merasakan hal yang sama, tapi kini Gisarme sudah menggagalkan keinginan itu. Ditambah lagi, dia mengincar para anggota guild, padahal mereka baru saja memiliki potensi sihir yang baru. Sedangkan menurut sang iblis, si bocah membiarkan orang terkutuknya kabur, padahal mereka adalah wadah terbaik baginya, membuat mereka berdua akan bertuburkan satu sama lain. Grim masih merasa jika lawan tuannya kali ini bukan kaleng-kaleng, jadi dia menyarankan untuk kabur. Lloyd pun tahu iblis itu bukan lawan yang bisa dia musnahkan dengan mudah seperti iblis di bawah sana. Tapi Grim berpikir kalau tidak semudah itu. Iblis tingkat 10 juga kuat, bahkan sihir tidak mempan kepada mereka. Jika mencipratkan air pada ikan, apa ikan akan mati? Tentu tidak. Tapi kalau airnya sekuat ini, jelas mati. Namun Gisarme berbeda, mana bertekanan tinggi sama seperti ombak kecil baginya, bagaikan monster buas yang tinggal di kedalaman laut terdalam. Gisarme pun menembus barir super keras Lloyd hanya dengan mana sekecil ini, lalu menciptakan pedang mana yang lebih besar dan banyak untuk menghancurkan keseluruhan pelindungnya yang berlapis-lapis. Si bocah terbang menghindari hujan mana sang iblis. Beberapa kali pelindung itu ditembus, tapi belum sampai ke lapisan terakhir. Tiba-tiba Gisarme berteleportasi tepat ke atas Lloyd untuk menendang pelindungnya. Kemudian pedang mananya bergabung menjadi satu bor besar. Lloyd pun mengeluarkan sesuatu yang mirip seperti golem menggunakan sihir untuk menghalangi tusukan bor itu. Ren bersama teman-temannya bertemu iblis kroco di jembatan saat mereka melihat pertarungan antara kedua orang kuat. Guild Assassin berada tepat di depan gerbang, dan Babylon masih berusaha memanjat dinding untuk masuk ke tempat di mana alat pembuka gerbangnya berada. Kembali ke sisi MC, air mata Grim mengalir deras akibat pelafalan mantra cepat golem tadi. Tapi daripada mengeluarkan air mata, Grim diminta mengeluarkan sesuatu oleh Lloyd. Sang iblis berkata kalau lawannya tidak terluka, lalu ekspresinya hanya berubah saat dia memakai kekuatan teleportasi miliknya. Dengan cepat si bocah menyangkal bahwa itu bukan kekuatan miliknya. Namun si iblis menjawab kalau ini adalah kekuatannya, karena Jet belum bisa mengendalikan kekuatan ini. Nampaknya manusia takkan mampu mengendalikan kekuatan ini, kecuali saat dijadikan mantra sihir. Tapi berbeda baginya yang terlahir sebagai ahli mana, bagai seekor burung yang bisa terbang tanpa diajari. Sedangkan orang terkutuk adalah sosok anomali menyedihkan yang terlahir dengan sayap, tanpa tahu cara terbang. Khususnya Jade, sayap miliknya sangatlah besar, sampai suara kepekannya menggema sampai ke dunia iblis. Selama ini, mereka pasti diasingkan oleh bangsanya sendiri, maka dari itu harus rela menyerahkan diri dan mati. Seketika pedang mana menembus Lloyd dari belakang saat Gisarme menjentikkan jarinya. Dia memindahkan pedang mana memakai teleportasi, sampai tidak terlihat pedang itu melesat dari arah mana. Galilea berusaha menahan para iblis kroco menggunakan kekuatan lendirnya, lalu dikombo dengan kekuatan milik Crow, membuat iblis-iblis itu melekat di tanah. Gerbang pun terbuka, begitu Babylon menekan tuas gerbang yang ada di dalam tembok. Dengan cepat Crow bersama Ren keluar dari sana. Galilea dan Thalia belum sempat keluar gerbang saat para iblis mengeluarkan tenaga besar untuk melepaskan diri dari kekuatan yang menahan mereka. Dengan sigap Thalia memakai kekuatannya untuk memberikan luka pada persendian mereka. Dia berniat untuk menahan semua musuhnya di sini agar teman yang lain bisa kabur. Tapi para iblis bisa meregenerasi tubuh yang terluka, jadi kaki Thalia yang terluka juga ikut sembuh. Melihat itu, dia kembali menusuk kakinya agar para iblis tetap tak bisa berjalan.
Ren yang berniat kembali masuk dan membantu didorong oleh Galilea, kemudian gerbang ditutupnya. Pria itu tahu jika sekumpulan iblis itu bukan kelompok yang bisa dihentikan sendirian. Kalau begini terus, tidak akan ada yang tertolong. Makanya Galilea ingin membantu Thalia melakukan teknik super mematikannya. Para iblis pun kaget dan panik saat melihat si wanita menaruh pedang di dekat lehernya. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan kekuatan mengerikan itu. Tapi ada Galilea yang menahan mereka semua. Thalia akan menunjukkan seberapa besar tekadnya juga teman-temannya untuk terus melanjutkan hidup selama ini sebagai orang terkutuk. Sedangkan Ren yang melihat tak mau jika kedua temannya mati. Dia tidak bisa menerima keadaan ini, padahal mereka sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Poster pencarian mereka juga sudah ditarik, walau Jet sudah tidak ada. Tapi sedikit lagi, mereka bisa tinggal di bawah matahari bersama-sama. Dan akhirnya, Thalia memakai kekuatannya. Di sisi lain, Gisarme mengingat perkataan Jet kepada teman-temannya, lalu menertawakan hal itu. Dia berharap kalau sang pangeran mau menemaninya bersenang-senang sedikit lagi, karena kesiapan hati orang-orang terkutuk itu untuk mati pasti akan ada artinya. Saat dia mengira jika si pangeran sudah mati, badan yang tertusuk pedang itu berubah menjadi batu kemudian hancur. Tiba-tiba Lloyd berada di depannya dan mencoba menebas iblis itu menggunakan pedang yang keluar dari mulut Grimm. Namun dia memakai teleport untuk menghindar. Gisarme yang melihat Lloyd kesulitan berkata agar si bocah tidak takut karena dia wajib bersenang-senang dengannya lebih banyak lagi. Lloyd pun meminta agar mereka pindah tempat dengan wajah yang sedikit cemas. Terlihat ada banyak panah api yang berterbangan menghujani para iblis dari sisi luar gerbang tepat di belakang Ren. Kejadian itu menginterupsi Thalia yang tadi ingin mengorbankan dirinya. Ada banyak orang yang datang ke istana Lordos itu, dan mereka tidak lain adalah orang-orang yang dikenal baik oleh MC kita. Ya, mereka adalah keluarga Lloyd beserta Silva dan Shiro, juga para pasukan kerajaan yang sedang mencari keberadaan sang pangeran ketujuh untuk diselamatkan.